Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51a. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita suatu fenomena Yesus yang tertinggal di bait Allah pada umur 12 tahun. Tentu ada latar belakang atau ada konteks di mana Yesus itu berada di dalam bait Allah. Kita memahami bahwa orang tua Yesus itu adalah orang yang taat pada hukum Allah, hukum atau tradisi bangsanya pada waktu itu. Setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tidak terkecuali pada waktu Yesus berumur 12 tahun, mereka mengajaknya untuk pergi bersama ke Yerusalem untuk berdoa tentunya, atau merayakan Paskah bersama di sana. Tentu mereka ke Yerusalem tentu mengikuti perayaan besar, yaitu perayaan penghapus dosa, Paskah Yahudi. Mereka ingin mengambil bagian dalam perayaan itu, perayaan keagamaan itu. Dan dalam hal inilah atau dalam konteks inilah Yesus tertinggal di bait Allah. Ketika Yesus tertinggal di bait Allah, orang tuanya menyangka bahwa dia itu berjalan dengan sahabat-sahabat mereka atau kenalan mereka, tapi ternyata tidak. Sehingga ketika mereka telah melakukan sehari perjalanan, mereka kok tidak melihat Yesus. Lalu pergilah mereka mencari Yesus di kenal-kenalan mereka, tapi tidak menemukan dia, sehingga memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Padahal sudah jauh sehari perjalanan. Mereka kembali ke Yerusalem, dan sampai di Yerusalem mereka mencarinya selama 3 hari. Ya, tentu ini merupakan suatu usaha dan perjuangan dari orang tua Yesus, Maria dan Yosef, untuk menemukan Yesus. Untuk ada sebuah tanggung jawab besar yang ada di pundak mereka. Kalau Yesus hilang, itu merupakan bahaya yang besar, apalagi kalau diculik orang, harus ditebus itu.
Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya mereka menemukan Yesus itu berada di bait Allah. Nah, di sana dia sedang duduk berdiskusi, tanya jawab dengan para alim ulama. Alim ulama itu kan adalah orang-orang yang hebat ya dalam hal ilmu keagamaan pada waktu itu ya. Atau juga ya mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang alim, tokoh panutan masyarakat. Tentu ketika mereka melihat dia berada dengan orang-orang istimewa ini, mereka tercengang ya. Loh, anak kami kok ada di situ ya? Kenapa? Ya, tetapi penilaian dari orang-orang itu, Yesus itu baik ya. Mereka kritis dalam memberikan jawabannya dan juga jawaban yang diberikan itu masuk akal. Jadi ya mereka sangat tertarik dengan Yesus pada waktu itu. Tapi berbeda dengan kedua orang tuanya. Lalu mereka menarik Yesus dan bertanya, "Nah, mengapa bagaimana pernyataan Maria? Pernyataan Maria kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya kan? Ada kan pernyataan kecemasan dari seorang ibu ya, dari seorang mama. Tapi yang menarik jawaban Yesus yang mungkin menyakiti hati. Yang mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ya, sebuah serangan balik, kritikan balik. Tapi ya mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus ya. Tapi Maria menyimpan semua perkara itu ya di dalam hati. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang semuanya itu ya dia simpan dalam hati. Dia tidak protes dengan jawaban Yesus pada waktu itu, tapi dia berusaha untuk membawanya dalam hati permenungan dan doanya, sehingga mungkin pada akhirnya Maria menemukan jawaban bahwa maksud dari semua tindakan Yesus itu adalah menjalankan rencana dan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, tentu kehidupan keluarga kudus ini ya di suatu sisi ya memberikan pelajaran kepada kita ya bagaimana kita sebagai orang tua ya, teristimewa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga, teristimewa dalam hal mendidik anak-anak ya. Nilai-nilai Kristiani ya lebih pada hal-hal sederhana bisa ya, mengajak anak-anak untuk berdoa, ya, mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, dan juga ya mengajarkan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Dan kemudian bahwa mengajak anak-anak itu ya untuk selalu bersama, bercerita bersama dan sebagainya. Jangan meninggalkan mereka, sebab kalau mereka berjalan sendiri mereka akan tertindas, mereka akan mengalami kehilangan arah, kehilangan kompas. Oleh karena itu ya keluarga menanamkan nilai-nilai Kristiani itu penting, dan kita adalah gurunya, orang tua adalah gurunya, agar mereka menemukan arah yang terbaik. Dan juga sebagai orang tua ya tentu kita bertanggung jawab penuh ya terhadap perkembangan pertumbuhan anak ya. Dalam hal ini mungkin berkaitan dengan kebutuhannya ya. Ya, sebagai orang tua kita mempunyai tanggung jawab besar dalam hal itu, memberikan mereka makan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mentelantarkan mereka ya sama artinya mengaburkan masa depan mereka. Tidak memperhatikan mereka sama artinya menjerumuskan mereka dalam hal-hal yang tidak baik ya, yang memungkinkan mereka mengalami kehancuran dengan dirinya sendiri ya. Dan yang ketiga ya mensosialisasikan kepada anak-anak itu ya bagaimana seharusnya bertindak dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup menggereja, terus dalam hidup bersama teman ya, atau ya, menampilkan makna sosialitas ya, atau menampilkan makna nilai sosial ya dari relasi kita dengan orang banyak, anak dengan orang banyak dalam keluarga, masyarakat dan sebagainya. Sebab dengan demikian ya kita sungguh-sungguh tampil di situ sebagai orang yang memang menjalankan tanggung jawab ya, dan sebagai sakramen yang sungguh-sungguh hadir di sana ya, sakramen sungguh menghadirkan sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen perkawinan ya sebagai orang tua. Teman-teman saudara-saudari, semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman kita dan
membuat kita untuk senantiasa menjadi ayah dan ibu yang terbaik dan anak-anak yang taat dan patuh pada orang tua dan Tuhan. Amin.